Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Baiklah sahabat semua, saya akan menyampaikan tutorial singkat dan sederhana dalam pengisian atau penginputan update data IDM tahun 2020 secara online. Sebelumnya, perlu sahabat semua ketahui, dalam pengisian atau penginputan update data IDM secara online ini, kita tidak perlu melakukan penginputan ulang kembali secara keseluruhan pertanyaan kuesioner yang ada di dashboard ini, melainkan cukup melakukan koreksi kembali data, mengupdate data yang mengalami perubahan, dan menginput pertanyaan-pertanyaan baru yang ada pada IDM tahun 2020. Karena data-data inputan IDM tahun 2019 lalu sudah otomatis di-cloning oleh sistem menjadi data IDM tahun 2020. Oke, sahabat semua, saat ini tampil di layar saya sudah berada di laman idm.kemendesa.go.id ya. Pertama-tama kita sign in. Oke, setelah saya klik sign in, maka keluarlah tampilan jendela login seperti ini ya. Tentunya sahabat semua sudah tahu username dan password untuk masuk atau login ke data IDM masing-masing desa ya. Oke, saya akan langsung aja coba mengisi username dan passwordnya. Oke, di sini saya sudah pernah mencoba masuk ya, makanya sudah ada simpan. Nanti kawan-kawan tinggal mengisi aja secara manual. Oke, setelah ini kita sign in. Oke, sekarang kita sudah masuk ya, sudah login dengan salah satu ID desa tadi yang saya masukkan ya. ID desa ini tandanya bahwa kita sudah masuk. Tadi saya masukkan ID desa ini ya. Jadi ini tandanya bahwa kita sudah login atau sudah masuk dalam salah satu ID desa yang kita gunakan untuk mengisi update data IDM tersebut. Kemudian kita langsung saja, karena ini tahun 2020 masih kosong kan, jadi kita harus mengisi input dulu untuk tahun 2020. Seperti saya sampaikan tadi bahwa data 2019 lalu sudah di-cloning 2020 ya. Langsung saja kita klik ke kiri. Lihat di tampilan kiri ini ada 3 dashboard, kuesioner, dan data. Ya, 3 ikon ini di sini kita pilih atau klik ikon data. Oke, kita akan mencoba untuk memulai pengisian secara online ya. Di dalam ikon data ini saya klik ini ternyata banyak sekali ini ada pertanyaan kuesioner ya pada masing-masing bidangnya ini yang harus kita input atau kita isi ya satu persatu. Satu persatu kita isi semua ini ya. Ini semua data ini seperti saya sampaikan tadi sudah di-cloning ya. Jadi data 2019 lalu di-cloning menjadi data tahun 2020. Jadi kita hanya mengisi atau input ini hanya melakukan koreksi ya. Mengoreksi kembali data, kemudian mengupdate data-data yang pernah diinput tahun 2019 lalu, di-cloning 2019 lalu maaf, untuk menjadi data 2020. Data-data yang mengalami perubahan kita koreksi, kita perbaiki ya. Kemudian menginput pertanyaan-pertanyaan baru yang ada di tahun 2020 ini ya. Oke, contoh saja langsung kita di ikon data ini satu-satu akan kita isi. Pertama kita coba untuk isi entitas data. Kita klik entitas data.
Oke, ini sudah nampak ya, ada dua. Satu pertama ini adalah tahun 2019, identitas petugasnya. Kemudian yang kedua ini adalah tahun 2020. Coba kita cek. Nah, ini tahun 2019 yang di atas, yang di bawah ada tahun 2020. Tugas kita adalah menginput kembali data petugas tahun 2020 ini ya, dengan mengklik tanda kode provinsi yang berwarna biru. Jika di tampilan layar sahabat-sahabat semua tidak ada tahun 2020-nya, berarti hanya 2019, berarti belum tercloning. Artinya jika tidak ada yang kedua ini, berarti sahabat semua mengklik di samping tabel ini ada ikon tambah ya, agar masuk seperti ini juga. Oke, lanjut ya, ini 2019, yang kedua 2020 ya. Kita klik yang kode provinsi yang berwarna biru ini, tahun 2020, karena kita akan mencoba, karena sudah di cloning ini, mencoba masuk dan memperbaiki. Oke, ini karena di cloningnya sama tahun 2020 ya, petugasnya adalah atas nama Pipin Herningsih ya, PLD. Tanggal kesana pengisiannya kita buat coba tanggal 4 ya, misalnya ini 4 yang sudah terisi tanggal 4, oke, bulan 5 tahun 2020. Kita mencoba untuk mengimportnya di tanggal 4. Oke, nomor teleponnya sudah sama. Jika di tampilan layar sahabat-sahabat semua belum ada, tolong dilengkapi kembali ya. Dan apabila misalnya petugasnya di tahun 2020 ini berbeda, maka sahabat semua rubah namanya ya, kemudian nomor HP petugasnya, nomor KTP di petugasnya, dan jabatannya juga. Karena ini inputan tahun 2019 sudah langsung, sudah kita perbaiki, sudah kita koreksi, maka selanjutnya tugas sahabat semua langsung mengklik save identitas petugas. Oke, kita klik ya, karena sudah terisi semua, save identitas petugas. Oke, ini berhasil sahabat semua, bahwa kita sudah menyelesaikan satu pertanyaan kuesioner ya, di bidang identitas petugas, bahwa sudah berhasil ya. Ini ada kata-katanya keluar, identitas petugas successfully saved. Jadi seperti ini sahabat semua mengisi di data ini tadi ya. Jika sahabat semua nanti mengisi selanjutnya, identitas desa, geografi, topologi, demografi, aktivitas desa, pendapatan desa, dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan kuesioner ini, pastikan sahabat semua mengklik save tadi ya, masing-masing bidang tadi. Pastikan di sini tertera successfully saved ya, berwarna hijau, artinya sudah tersimpan secara otomatis secara online ini. Oke, selanjutnya jika sudah successfully saved, kita lanjut ke kuesioner selanjutnya. Bidang berikutnya adalah identitas desa. Oke, setelah saya klik identitas desa, sama seperti tadi ya, yang di atas ini ada tahun 2019, yang di bawah 2020. 2019 dan tahun 2020. Kita klik yang kedua tahun 2020, karena kita akan mengentry atau mengedit data EDM tahun 2020 tentang identitas desa. Kita klik ya. Oke. Ini masuk di pertanyaan kuesioner tentang identitas desa tahun 2020. Di sini sahabat semua mengisi atau menginput kembali, karena ini sudah di cloning tahun 2020. Jika informannya berbeda, maka sahabat semua mengganti namanya,
jabatan juga, terus berikutnya selanjutnya, kemudian alamat lengkapnya ya ini belum diisi, ternyata tahun 2019 lalu belum terisi ini ya. Kemudian selanjutnya kita isi sesuai dengan panduannya ya. Oke, kita isi, pastikan ini di bidang atau kuesioner pertanyaan dasarnya terisi semua ya. Jika sudah informannya sudah sesuai untuk tahun 2020 ini, maka kita langsung saja mengklik Save Intes Desa seperti tadi. Yang pertama ya, kita klik Save Intes Desa. Jika berhasil, sukses, maka akan seperti tadi keluar successfully save berwarna hijau di sini ya. Artinya bahwa inputan sahabat semua sudah berhasil. Kemudian selanjutnya begitu juga kita sudah selesai entes desa, lanjut ke geografi dan topografi. Demikian juga kita cek ini tahun 2019 2020, kita klik yang entes ID provinsi yang berwarna biru ya, yang tahun 2020 akan kita edit, kita koreksi kebenarannya apakah mengalami perubahan atau tidak. Pertanyaannya kita isi, jumlahnya kita perbaiki ya. Jika sudah yakin tidak berubah atau ada perubahan sudah kita isi semua, lanjut kita save di tes geografi dan topografi. Jika berhasil, sukses, nanti akan keluar lagi seperti awal pertama tadi, keluar successfully save warna hijau, blok warna hijau, artinya sahabat semua setelah berhasil masuk menyimpan data perbaikan untuk tahun 2020 ya. Lanjut kita lanjut ke demografi desa, kuesioner demografi desa. Demikian, ini langsung tercloning ya tahun 2020. Artinya kita langsung ngisi aja. Kita klik ID provinsi yang berwarna biru. Oke, kita koreksi ya datanya. Apakah ada yang perubahan tahun 2020 sesuai dengan data informan ya? Apakah seperti contoh jumlah total penduduk yang tadinya tahun 2019 2.724 jiwa, sekarang berubah menjadi misalnya berapa 300 atau 400 jiwa ya, misalnya kita tulis berubah menjadi 377 jiwa misalnya, maka kita perbaiki ya. Kemudian jumlah penduduk lakinya berapa, kita perbaiki juga ya. Apakah misalnya laki-lakinya sekarang udah berubah menjadi 2.500 ya. Kemudian selanjutnya juga jumlah keluarga miskin yang di tahun 2019 hingga 2025 ya. Apakah sekarang sudah berubah menjadi 200 sudah berkurang menjadi 200 kakak ya. Terus kita isi input jika memang ini sudah terisi semua ya, sudah kita perbaiki untuk data entitas tahun 2020 ini, langsung kita save identitas demografi. Maka jika sahabat semua berhasil, maka akan tertera tulisan successfully save, artinya sahabat semua telah berhasil menyimpannya. Lanjut terus sampai dengan bidang untuk dimensi sosial, contoh sampai terakhir sudah kita isi semua. Bidang terakhir bidang pemukiman. Oke, sama seperti yang di awal tadi, sahabat semua klik yang kedua, yang pertama tahun 2019, yang kedua adalah tahun 2020 ini yang di desanya berwarna biru, kita klik untuk mengupdate atau mengkoreksi kembali data IDM yang sudah di cloning ini. Mana saja yang kita ini, ternyata ini contoh di tahun 2019 lalu ternyata untuk pertanyaan dimensi sosial bidang pemukiman ini banyak yang belum terisi ya.
Oke, untuk 2020 ini artinya kita harus isi semua. Tinggal contoh misalnya kondisi pemukiman desa, jumlah kakak yang memiliki rumah, ya, berapa kita isi di sini, berapa jumlahnya, ya. Apabila tidak ada rumah, ya, maaf, sorry, ini kita isi terus, ya, sampai dengan jarak tower ini berapa, misalnya mayoritas warga yang menggunakan parabola desa ada berapa, ya. Jika mayoritas maka klik 2, jika minoritas sebagian kecil klik 1. Contoh misalnya sebagian kecil kita klik 1, ya. Nah, setelah itu kita save. Jika sudah terisi semua, ya, oke, kita save. Maka nanti seperti di awal tadi akan terdapat tulisan dimensi sosial pemukiman successfully saved berwarna hijau. Oke, itu pertanyaan terakhir tadi. Nah, itulah artinya kita sudah menyelesaikan penginputan update data IDM secara online, ya. Selanjutnya nanti setelah ini selesai akan nanti tampil di icon ini biasanya ada report di sini, ya, report, kemudian progress, itu jumlah mana saja yang sudah terisi, kemudian ada tombol klik verifikasi. Ternyata di sini sudah tidak ada lagi icon reportnya, ya, mungkin masih akan diperbaiki lagi, ya. Demikianlah untuk pengisian secara online, ya sahabat semua. Icon data ini semua kita isi sampai dengan successfully save. Sahabat semua juga bisa mengisi kuesioner pertanyaan ini semua, ya, 719 pertanyaan ini keseluruhan, ya, bisa sahabat semua isi secara offline. Offline artinya tidak secara online, ya, tapi Anda sahabat semua cukup mengunduh saja, ya, atau mendownload kuesioner Excel-nya itu di icon kuesioner. Nah, di icon kuesioner inilah sahabat semua untuk mengisi jika mengupload data IDM ini, ya, secara offline. Kita klik saja icon kuesioner 2020 ini untuk pengisian secara offline, ya. Oke, ini sudah saya klik untuk yang icon kuesioner 2020 ini. Oke. Inilah icon inilah tempat kita mengisi data IDM ini secara offline. Tapi sebelumnya sahabat semua bisa melihat dulu progres input kuesioner ini, ya. Dari 627 kuesioner pertanyaan di tahun 2019 ternyata hanya terisi 388 kuesioner saja yang terisi sebesar 61,9%. Nah, untuk tahun 2020 sahabat semua harus 100% agar bisa diterima datanya disinkronkan ke data input tahun 2020. Anda bisa lihat di sini detail, bisa diklik detail tanda panah ini. Oke. Nah, ini detail di tahun 2019 lalu, bahwa dari sekian tadi 600 berapa pertanyaan kuesioner tadi, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang belum terisi, ya. Ada warna tanda hijau dan merah. Tanda hijau seperti contoh identitas petugas, dari 5 pertanyaan sudah terisi 5 pertanyaan kuesioner terisi 5, berarti 100%. Sudah, ini tanda hijau berarti. Kalau merah
Seperti contoh pertanyaan identitas desa. Dari 59 kuesioner, ternyata tahun 2019 hanya diisi 58 kuesioner, artinya kurang 1%. Data geografi udah warna hijau, artinya sudah 100% ya, sudah terisi semua. Data demografi penduduk juga sudah 100%. Di tahun 2019 juga sudah 100% ya, jadi di cloning 2020 juga sudah 100%. Mana yang lebih kecil kita lihat di sini, contoh seperti dimensi ekonomi merah. Ini tahun 2019 sahabat semua menginputnya dari 121 kuesioner, dari 121 pertanyaan dimensi sosial. Ternyata tahun 2019 lalu sahabat hanya mengisi 51 kuesioner yang terisi, jadi masih merah ya. Ini data-data tahun lalu yang sahabat semua isi tapi belum terpenuhi. Oke, kita klik silang saja, kita lanjut di ikon kuesioner 2020 ini untuk pengisian secara manual atau offline ya, yaitu dengan kita mengklik unduh kuesioner ya. Unduh kuesioner ini kita akan mengunduh Excel ya, kuesioner Excel ya, tahun 2020 ya, yang nanti akan kita isi setelah kita unduh, nanti akan kita isi, kita perbaiki datanya ya secara offline tanpa online ya. Oke, kita coba unduh saja template kuesioner Excel-nya, kita klik. Oke, ini judulnya 18 11 07 15, ini adalah ID desa kita, ID desa yang kita masuk tadi di desa ini ya. Oke, kita klik OK, simpan berkas, OK. Oke, ternyata ini sudah tersimpan ya, sudah berhasil kita download atau unduh. Oke, kita coba buka berkas. Oke, ini kita sudah unduh tadi ya, kita sudah unduh, kita download tadi template kuesioner desa, ID desa yang tadi ya, yang kita masuk tadi. Ini kode ID desanya ya. Sahabat semua, ketika menginput data ini ya, jangan kita rubah judulnya, tetap judulnya seperti ini, ada ID desanya, di mana desa yang kita isi ini ya, judulnya jangan kita rubah ya. Kita enable editing dulu untuk mencoba untuk mengisinya secara offline ya. Ini persetujuannya, nanti ketika sudah selesai kita isi ini, kita masuk ke inputan desanya ini. Nah ini pertanyaan kuesioner 719 pertanyaan untuk EDM tahun 2020 ya. Oke, ini kuesioner Excel-nya sahabat semua ya, 719 pertanyaan atau kuesioner ya. Oke, nanti kita tinggal isi saja, kita perbaiki data ini. Ini sudah diisi berdasarkan hasil inputan tahun 2019 yang sudah di cloning di tahun 2020. Jadi sahabat semua di form atau file template kuesioner tahun 2020 ini hanya mengkoreksi ya data-data yang ada sudah di cloning ini, kemudian mengupdate ya kembali perubahan-perubahan data ini ya, dan menginput pertanyaan-pertanyaan baru yang ada pada tahun 2020 ini. Jika sudah selesai sahabat semua
input, sesuaikan datanya ini dan yakin sudah terisi semua, ya. Maka langkah selanjutnya adalah menyimpannya kembali dengan nama atau judul file yang sama. Oke, sudah berhasil saya simpan. Selanjutnya, sahabat semua online kembali, masuk lagi ke ID desanya ya, ke halaman EDM secara online ya. Masuk lagi ke halaman ini, buka lagi tadi yang kuesioner ya 2020, karena tadi ngunduhnya di sini. Sekarang kita coba unggah data yang sudah kita isi atau kita perbaiki, kita koreksi tadi ya, data kuesioner Excel-nya tadi. Kita coba unggah, kita coba upload kembali di sini agar diterima sistem ya. Kita coba klik unggah kuesioner. Ini data tadi yang sudah kita isi, sudah kita perbaiki, dan sudah update data-datanya. Kita klik, kemudian open. Oke, ini keluar tanda ini unggahan file Excel berhasil, berarti data tadi yang kita download, kuesioner Excel tadi, kita download, kemudian kita isi, kita update, kemudian kita unggah, kita upload lagi tadi di sini, ternyata berhasil. Dia akan keluar tanda centang warna hijau, unggahan file Excel berhasil ditampilkan dalam input. Ya, jika inputnya sudah sesuai, silakan tekan tombol simpan. Artinya ini tanda bahwa kita sudah berhasil ya mengunggahnya. Artinya sistem yang ada di laman web ini sudah berhasil mensinkronkan ya, sudah berhasil mensinkronkan. Oke, selanjutnya adalah kita coba untuk mensimpan draft. Tujuannya apa? Agar data yang kita unggah ini selain disinkronkan akan di screening oleh sistem, dicocokkan ya, agar dapat tampil seperti pengisian input secara online ya. Jadi selanjutnya setelah unggah, sudah berhasil kita unggah tadi, sudah ada centang warna hijau, kita coba simpan draft ya, agar di screening oleh sistem bahwa data Excel yang kita isi tadi, yang barusan kita unggah, itu telah disesuaikan oleh sistem, disamakan ke dalam penginputan EDM 2020 ini. Baiklah, kita coba kita simpan draft agar terscreening ya. Oke, keluar tanda ini berarti ini sudah berhasil screening ya. Artinya file tadi yang kita unggah tadi ya, kemudian kita simpan draft, berarti telah berhasil di screening oleh sistem bahwa data tadi valid, sesuai data file Excel yang kita isi secara offline tadi. Oke. Nah, jika sudah yakin ini semua sesuai, tidak ada perubahan lagi, karena ini masih bisa dirubah ya. Jika tidak ada dirubah lagi dan yakin tidak perubahan, dan ini akan kita verifikasi, kirim verifikasi ke 3 kecamatan, maka kita klik submit verifikasi ya. Tapi jika belum yakin, jangan dulu simpan verifikasi, tapi yang ini kita perbaiki lagi. Kenapa? Kalau Anda sahabat semua sudah mengklik submit verifikasi ini, berarti Anda sudah menyerahkan ke tingkat kecamatan untuk diverifikasi. Artinya sahabat tidak bisa lagi menginput atau memperbaiki, mengkoreksi data-data isian 719 kuesioner ini ya. Jadi jika sudah yakin dan sudah sesuai dengan informan pengisian data ini, pengkoreksian data ini untuk di tahun 2020, maka baru kita sertifikasi. Oke, itulah cara pengisian offline. Jadi yang pertama pengisian
secara online, diklik data ini tadi ya, ikon data ini, semua ini sama 719 juga, 719 pertanyaan kuesioner ya, sama seperti di Excel tadi. Tapi satu-satu, kalau sahabat semua mengisi secara offline, yang ini tadi kuesioner ya, ikon kuesioner 2020 yang ini ya, maka ini yang kita caranya adalah dengan cara diunduh. Sudah unduh file tadi, kita isi, kita perbaiki, kita koreksi sesuai, kemudian kita unggah. Setelah unggah kita simpan drive. Begitu prosesnya, sahabat semua. Hanya penjelasan singkat saja, mudah-mudahan sahabat bisa mempraktekannya. Tutorial sederhana ini saya buat sahabat-sahabat untuk pendamping di Kabupaten Mesuji. Saya Guspit, tenaga ahli PSD. Salam berdesa, Mesuji berjaya.